Pada chapter 1067, kita akhirnya diperlihatkan dengan robot kuno yang pernah menyerang Mary Joa 200 tahun yang lalu. Yang menurut penelitian Dr. Vegapunk, robot ini telah dibuat 900 tahun yang lalu. Yang membuat seorang Dr. Vegapunk belum menemukan cara untuk mengaktifkan kembali robot ini. Dari 3 informasi di atas, kita semua dibuat bertanya-tanya, siapakah yang membuat robot ini? Apa tujuan dibuatnya robot ini? Kenapa Mary Joa menjadi tempat yang dipilih untuk diserang? Dan bagaimana cara mengaktifkan robot ini? Yo guys, it's me again, Mr. Sepir. Pada episode kali ini, Mr. Sepir sedang tertarik untuk membahas One Piece chapter 1067, khususnya tentang sebuah robot yang menjadi bahan penelitian Dr. Vegapunk saat ini. Yang mana robot ini dikatakan telah menyerang Mary Joa 200 tahun yang lalu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita. Seperti yang kita semua tahu bahwa Eiichiro Oda adalah mangaka yang banyak memasukkan referensi film, kejadian di dunia nyata, dan bahkan sejarah dunia ke dalam alur cerita One Piece. Nah, dari cerita tentang robot kuno ini, mengingatkan kita akan film berjudul Castle in the Sky. Buat yang belum tahu, Castle in the Sky bercerita tentang penemuan sebuah peradaban kuno yang digambarkan sebagai sebuah pulau, dan salah satu penemuan dalam pulau kuno ini adalah robot kuno. Namun, robot kuno ini tampak tidak bergerak. Sampai pada akhirnya ada gadis kerajaan yang mendekatinya dan membuat robot ini hidup. Nah, Mr. Sepir berpikir bahwa ada kemungkinan alur cerita tentang robot kuno di One Piece terinspirasi dari Castle in the Sky tadi. Dengan teori ini, timbul pertanyaan baru, siapakah kira-kira putri kerajaan ini? Dan menurut Mr. Sepir, sosok yang paling memungkinkan untuk mengisi jawaban dari pertanyaan ini adalah Jewelry Bonnie, yang dimana seperti kita tahu adalah putri dari kerajaan Sorbet, yang mana kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan kuno yang telah dihapuskan oleh pemerintahan dunia. Dan dari teori ini, kita akan mendapatkan sedikit titik terang tentang tujuan robot ini dibuat. Tentu saja, kita dibuat bertanya-tanya, mengapa robot yang telah dibuat 900 tahun yang lalu baru aktif setelah 700 tahun kemudian dan melakukan penyerangan ke Mary Joa. Kemungkinan terdekat adalah robot ini dibuat untuk melindungi seseorang dalam kerajaan Sorbet, yang mana orang tersebut adalah putri kerajaan Sorbet 200 tahun yang lalu, yang menjadi pemicu robot ini menyerang Mary Joa. Lalu, kenapa Mary Joa? Ada kemungkinan putri kerajaan Sorbet pada saat itu diculik oleh oknum yang belum kita ketahui yang menyembunyikan putri kerajaan Sorbet ke Mary Joa, sehingga membuat robot pelindung ini menyerang Mary Joa dengan tujuan menyelamatkan putri tersebut. Sebenarnya, ada kemungkinan lain yang mana benda menyerupai robot ini adalah baju sirah dari kaum raksasa atau bahkan manusia biasa dari masa lalu, yang merujuk pada penemuan topi jerami raksasa di Mary Joa yang disinyalir adalah milik Joy Boy, yang mana ini berarti manusia-manusia biasa pada zaman dahulu memiliki ukuran tubuh yang besar. Namun teori ini masih terlalu liar untuk dikembangkan. Buat kalian yang punya teori-teori tentang robot kuno dan One Piece di chapter 1067, bisa tulis teori kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan itulah pembahasan kita pada episode kali ini. I'm Mr. Sepir. Ciao.